Badai BPHMS BNKP mawawai tafefu ya hobun refi siboho. Baba omuso dede menota rugi refi 2020 arua. Raga BPHMS BNKP mau sara dede baba ngomae moguna tafalua fangandres sawagele helobalangi. 2 tahun terakhir le tefalua ibadah syukur Natal dan tahun baru simane ba obulodade berme suasana pandemi COVID feleziwa. Hewae itade masih so ita ba situasi pandemi COVID feleziwa hulai molala dede da atema ifu watola gei faudra ba mulai sae tabarani ke fatabesa hewa ai tetap gei tazago protokol kesehatan. Baba malua syukuran Natal tahun baru samuza ade da ene gei mafaduhu site de tim anda berada dania ma anda bai bolo dede nasozo ambeta baba mau laga fasumangeta bahegei babodrugi rama ina nahia adeh tetap matekan ke baba malua dae penuh dengan kesederhanaan tanpa mengurangi makna syukur kelobalangi. Sawagele ba akau ra bapak ibu tra rasa tuama sino numalen refi baberba omuso de baba sampua ba BNKP adre ba tolagei fau ita keluarga besar kantor sinode adre yotarai BPHMS BNKP ba keluarga rugi pegawai staf kepala departemen keluarga, kepala biro dan keluarga, pegawai dan staf, unit pelayanan keluarga, dae zamalua perayaan syukuran Natal dan Tahun Baru. Bayro dae afuriata baba malua syukuran Natal dan Tahun Baru periode BPHMS BNKP 2000 afelevitu irugi 2020 arua batatu daene fa omuso dedema batola mo bawa fefu lalahalewe bahiza fefu dae tafulis sumange famola khemi teilo balange. salib
memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Yohanes pasal 1 ayat 4. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dia. Pada kesempatan ini, sebentar lagi kita akan mengikuti rangkaian acara pelaksanaan ibadah syukuran Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dengan acara sebagai berikut. Yang pertama acara pembukaan, yang kedua ibadah, dan yang ketiga penutup. Pada acara pembukaan diawali dengan prosesi, yang kedua pengantar dari pembawa acara, dan ketiga kata pembukaan dari Ibu Sekretaris Umum BNKP, dan setelah itu kita masuk dalam ibadah oleh para pelayan, dalam hal ini pengkhotbah dan liturgos. Lalu setelah itu kita mendengar beberapa informasi dan juga pesan dan kesan Natal yang diawali oleh ketua tim dalam menyampaikan laporan. Lalu setelah itu ada kesan dan pesan Natal, dan setelah itu ada arahan dan penggembalaan. Itulah rangkaian acara kita pada kesempatan itu, Bapak Ibu, dan marilah kita ikuti acara ini dari awal sampai selesai. Maubai ita fefu Yahobu. Data falua yada ibadah syukuran Natal tahun 2021 dan syukuran tahun baru 2022 kantor Sinode BNKP dengan tema Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Mudanedane murai basara vetero fazasara ngawasi 20 arwah. Saudara-saudari yang kami kasihi, hari ini kita merayakan Natal dan syukuran tahun baru. Terimalah salam kami, selamat Natal dan tahun baru. Selamat Natal dan tahun baru. Begitu banyak peristiwa telah kita lalui, suka dan duka datang silih berganti. Ada yang tertawa, ada yang menangis, ada yang sukses, ada yang gagal, ada yang bertemu, ada yang berpisah, ada yang datang, ada yang pergi. Jika kita masih diperkenankan Tuhan memasuki tahun baru, kita harus mengaku, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita. Tuhan menawat kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan berbagai bencana alam yang terjadi. Kristus hadir di tengah-tengah berbagai krisis yang kita alami. Ia menjadi manusia untuk menyelamatkan seluruh ciptaan. Kelahirannya membawa pengharapan di tengah kerapuhan dan kefanaan hidup. Syukur bagi Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Murah. Dia mengosongkan dirinya untuk mendekatkan diri kepada manusia. Dari dalam palungan sederhana, dia memberi hidup, memberi cinta dan harapan. Inilah Natal, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Marilah kita menyambut Sang Cinta, Allah di dalam Kristus Yesus. Kita bernyanyi, selamat, selamat datang.
Jemaat dipersilakan duduk. Beginilah riwayat kelahiran Yesus dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkuskannya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas pasal 2 ayat 8-14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Lukas 2 ayat 15-20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya.
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Jiwaku ingin bernyanyi,
Shalom, Yahowu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita terambil dari Lukas pasal 2 ayat 13 sampai 14. Lukas pasal 2 ayat 13 sampai 14, begini firman Tuhan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mungkin saya akan membaca sekali lagi ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Selamat Natal, selamat tahun baru saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara. Kita bersyukur kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan sukacita berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam ibadah perayaan Natal dan syukuran tahun baru kantor Sinode BNKP. Dan di bawah tema yang kita rayakan di seluruh Indonesia orang Kristen, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Yang pertama, saya bersyukur karena panitia boleh mengundang saya. Sebenarnya saya mengatakan kepada panitia, itu banyak Bapak Ibu pendeta yang ada di sekitar kota, tapi panitia mengatakan kalau Ibu pendeta tidak datang, kami undang yang dari Telo. Saya dari Nia Selatan, dari Smetano, tadi berangkat siang hari menuju kantor Sinode ini, dan puji Tuhan kita bisa bertemu. Bapak, Ibu, dan saudara, sedikit firman Tuhan yang saya sampaikan, dan mungkin di depan saya ada banyak Bapak Ibu pengkhotbah yang luar biasa, dan saya berkhotbah di depan Bapak Ibu pendeta dan mungkin warga jemaat yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Tadi Ibu Liturgos sering menyebutkan kata cinta, kata kasih. Dan memang kalau kita merenungkan cinta kasih Kristus ini, kita tidak layak mendapatkannya. Karena cintanya sangat dalam, kasihnya sangat dalam bagi hidup kita. Sehingga pada saat ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Siapakah kita sehingga cinta kasihnya penuh dan melingkupi hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mengulang kisah tentang Natal pertama yang saya baca tadi dari Lukas pasal 2 ayat 13 sampai 14. Saya berrefleksi ya tentang Lukas 2 ini. Bapak, Ibu, dan saudara, kisah Natal yang pertama itu sangat menyejukkan hati kita, meneduhkan hati kita. Ya, kenapa Bapak, Ibu, dan saudara? Kisah Natal yang pertama dikisahkan Yusuf dan Maria, mereka pergi ke Bethlehem karena mereka diminta pada saat itu untuk mencatatkan nama mereka di asal daerah mereka, leluhur mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa mereka adalah orang Yudea dan harus kembali ke Bethlehem untuk mencatatkan nama mereka. Dan mereka ini adalah orang perantauan. Mereka masyarakat diaspora, Bapak, Ibu, dan saudara, dan harus kembali karena ketetapan atau keputusan dari Kaisar Romawi pada saat itu untuk balik ke daerah masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mereka adalah keturunan Daud. Dan karena mereka sudah lama merantau, dan mungkin itu kesempatan yang luar biasa bagi mereka untuk pulang kampung, kembali ke daerah leluhur mereka. Ini Bapak, Ibu, dan saudara, kita refleksikan dalam hidup kita. Ketika kita lama merantau, kita menjadi masyarakat diaspora, di mana kita merantau, Bapak, Ibu, dan saudara, ketika harus pulang kampung, ini adalah sukacita yang besar bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mereka harus kembali mengikuti ketetapan atau keputusan Kaisar Romawi pada saat itu. Dan saya berpikir bahwa bukan hanya Yusuf dan Maria yang melakukan perjalanan pulang kampung.
yang melakukan perjalanan pulang kampung pada saat itu, semua perantau kembali ke daerah asal mereka untuk didaftarkan. Itu berarti Bapak Ibu dan Saudara, kita refleksikan bahwa peristiwa Natal tidak hanya menjadi bagian orang Yahudi. Saya berpikir yang balik kampung, yang balik untuk mendaftarkan diri pada saat itu, begitu banyak orang perantau, masyarakat diaspora yang kembali Bapak Ibu dan Saudara untuk mendaftarkan diri, mungkin di berbagai-bagai daerah, ya, di berbagai bangsa, ya, untuk kembali mendaftarkan diri. Dan di sini pesan yang bisa kita ambil dari hal itu adalah peristiwa Natal tidak hanya menjadi bagian dari orang Yahudi, tetapi peristiwa Natal pertama itu milik semua bangsa, milik semua orang, milik saya, milik kita Bapak Ibu Saudara. Peristiwa Natal pertama itu adalah milik kita. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, selanjutnya dia yang lahir disebut yang sulung. Dengan dia menjadi yang sulung menunjukkan bahwa dari keturunan Daud lahir keselamatan melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara, peristiwa kelahirannya memang terjadi di tengah-tengah orang Yahudi. Tapi anak sulung Yesus Kristus bermakna bagi semua orang. Untuk itu, saat ini, sore ini kita mensyukuri, kita berbahagia, kita bersama bersekutu memuji Tuhan. Karena anak sulung Yesus Kristus itu bermakna bagi semua bangsa, bermakna bagi semua orang, bukan hanya bagi orang Yahudi. Bapak Ibu dan Saudara, kemudian cerita ini dilanjutkan bahwa pada malam itu tidak ada tempat baginya di penginapan. Semua penginapan penuh, semua hotel penuh, semua mungkin rumah penduduk pada saat itu penuh. Tidak ada tempat baginya di tempat penginapan. Bapak Ibu dan Saudara, yang ada hanya tempat umum. Bapak Ibu, saya berpikir bahwa sebenarnya pada malam itu Yesus tidak ditolak sebenarnya. Tapi memang pada saat itu tempat penginapan penuh. Mungkin hotel penuh, rumah-rumah penduduk juga karena banyak perantau, ya. Banyak masyarakat diaspora yang kembali ke Yudea atau Bethlehem pada saat itu. Bapak Ibu dan Saudara, apa yang mau disampaikan pada pesan ini? Saya berpikir ketika ada banyak pengkhotbah yang mengatakan Yesus ditolak, dia tidak diberi tempat dan lain sebagainya. Tapi saya berpikir pada malam itu Yesus tidak ditolak. Tetapi Yesus pada malam itu dia mau dilahirkan, memilih di tempat umum. Agar apa? Agar semakin banyak orang yang ikut serta menyaksikan kelahirannya. Yesus memilih tempat terbuka, tempat yang terjangkau umum. Sebuah peristiwa yang terbuka untuk umum, untuk semua orang, untuk semua perantau, untuk kalangan siapapun, untuk semua orang di seluruh dunia ini. Semua bisa bernatal di tempat yang terbuka itu. Mungkin saya berpikir seperti pada saat ini kita merayakan Natal di tempat yang terbuka. Hanya saja mungkin terbatas yang datang, tapi kita membayangkan pada saat itu di Bethlehem itu tempat yang terbuka, tempat umum, tidak dibatasi oleh siapapun. Semua orang datang menyaksikan Bapak Ibu dan Saudara, anak yang lahir di tempat yang terbuka itu. Bapak Ibu dan Saudara, yang menarik pada saat itu adalah gembala-gembala dari keseharian mereka menjaga domba. Mereka bersuka cita Bapak Ibu dan Saudara datang melihat peristiwa kelahiran Yesus itu. Mereka orang yang sederhana. Mereka yang sibuk dengan domba-domba mereka, menjaga domba mereka setiap hari, itu keseharian mereka. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana mereka sangat bersuka cita datang ke tempat umum itu, melihat Yesus yang lahir itu dengan kesederhanaan mereka. Saya berpikir bagaimana gembala Bapak dan Saudara. Mungkin kita sekarang, kita datang pada perayaan Natal ini dan berbagai macam gaya kita. Tapi gembala pada saat itu, saya rasa ada yang belum mandi, ada yang mungkin dekil, ya, karena mereka adalah gembala domba. Tetapi lihatlah mereka bersuka cita Bapak dan Saudara. Mereka datang ke tempat umum dan tidak dibatasi. Karena mereka berbahagia melihat anak sulung itu. Kristus itu yang lahir di tempat umum. Yang bisa mereka jangkau. Yang bisa mereka lihat dan tidak ada yang membatasi mereka. Bapak Ibu dan Saudara, itulah sebabnya perenungan kita pada sore hari ini.
sebuah ungkapan perasaan yang luar biasa. Dari semua orang yang melihat, menyaksikan itu. Tanpa dibatasi, di tempat yang terbuka, di tempat umum. Yang bisa dijangkau dan penuh kesederhanaan. Sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Kemuliaan bagi Allah. Di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Semua kita, Bapak Ibu dan Saudara, bersyukur untuk itu. Kita semua memuji Tuhan untuk itu. Tidak ada batasan, Bapak Ibu dan Saudara. Karena Tuhan Yesus memilih lahir di tempat yang sederhana. Di kandang domba yang bisa kita jangkau. Yang bisa kita lihat. Dan mungkin kita bayangkan bagaimana orang-orang perantau pada saat itu. Orang-orang yang datang pada saat. Tidak ada batasan. Mungkin mereka sedang balik kampung. Dan kemudian mereka rame-rame ya melihat situasi itu. Dan tidak ada yang membatasi mereka dengan sukacita yang besar ketika seorang anak Allah lahir ke dunia memasuki kehidupan mereka. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, refleksi bagi kita pada sore hari ini, yaitu saya berpikir bahwa Tuhan juga dari kemuliaannya yang tinggi memasuki kehidupan hari-hari kita. Memasuki kehidupan kita, kita bisa menemukan kasih-Nya, Bapak Ibu dan Saudara. Kita sangat dekat dengan Dia. Melalui doa-doa kita setiap hari, melalui berbagai macam keluh kesah hidup kita setiap hari, melalui situasi yang terjadi dalam hidup kita dan hubungan kita dengan Tuhan kita. Saya percaya bahwa Dia memasuki kehidupan hari-hari kita. Memasuki perjalanan kita. Memasuki rantau kita seperti Yusuf dan Maria. Dan setiap kehidupan kita. Kita bisa menemukan kasih-Nya. Bapak, Ibu dan Saudara, inilah makna Natal yang sebenarnya. Inilah sukacita Natal yang sebenarnya, Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah memasuki kehidupan hari-hari kita. Amin. Tuhan sudah memasuki kehidupan hari-hari kita. Kita menemukan kasih-Nya. Kita menemukan pemberiannya. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita karena Tuhan. Dari hari ke hari, sukacita kita penuh. Karena Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, telah memasuki kehidupan kita. Bapak, Ibu dan Saudara, sesuai dengan tema yang ada di sini, dan mungkin ini tema gereja-gereja seluruh Indonesia, ya, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Nah, saya berpikir bahwa jika kita tidak punya cinta kasih Kristus itu, tentunya kita tidak bergairah. Kita tidak tulus mengasihi saudara-saudara kita. Ketika ada cinta kasih Kristus itu, tentunya kita respect kepada Yesus dan kita respect kepada saudara-saudara kita, sesama kita. Bapak, Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cinta kasih Kristus itu menggerakkan kita untuk saling mengasihi, saling peduli, memperhatikan, support kepada semua orang, mengasihi dan melayani dengan ketulusan hati kita. Kenapa, Bapak, Ibu dan Saudara? Ketika tidak ada cinta kasih Kristus, tentunya kita pasti tidak peduli satu dan lain. Kita lebih mengutamakan kepentingan kita sendiri. Dan hanya cinta kasih Kristus yang mampu menggerakkan kita untuk mencintai, mengasihi, peduli, memperhatikan, mensupport orang lain. Bahkan menjadi berkat dimanapun kita berada. Pada sore hari ini, pada syukuran Natal dan Tahun Baru Kantor Sinode BNKP, refleksi Natal kita, Bapak, Ibu dan Saudara, bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kita akan melanjutkan kehidupan ini. Kita akan melanjutkan karya kita, tugas kita masing-masing dalam tempat pelayanan atau pekerjaan yang sudah Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Dan kita mengingat cinta kasih itu, maka itu yang menggerakkan kita untuk berkarya, mengasihi, mencintai,
dan bernilai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat Natal dan selamat masuki tahun baru yang penuh dengan sukacita ini. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, yang penuh dengan sukacita kami boleh sambut. Tuhan, Engkau hadir memasuki hidup kami, hadir memasuki kehidupan kami yang begitu banyak mengalami hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga dengan kemuliaan Tuhan kami boleh berbahagia, kami boleh bersuka cita menyambut, merayakan Natal dan memasuki tahun yang baru ini. Itu karena Tuhan, karena kasih cinta Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, begitu besarnya cinta kasih-Mu bagi kami, orang yang berdosa ini. Untuk itu kami akan melanjutkan hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami ingin berbagi, kami ingin peduli, kami ingin mengasihi satu dan yang lain. Kami ingin mempererat persaudaraan kami, sehingga Tuhan kami boleh menjadi orang-orang yang bernilai di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih untuk sukacita Natal yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih kami boleh memasuki tahun baru ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi Noma Fododromo. Noma Fododromo. Noma langit soaya. Mata damai kabay olifuga maumuiyak na may narohaw na damapefu ito matatasimasani maoaniwaan. Kita mengakhiri ibadah ini, kita berdoa syafaat. Saya undang Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita berdoa, Tuhan Allah kami, Tuhan yang senantiasa ada bagi kami dan mengasihi kami. Kami bersyukur karena saat ini kami boleh beribadah bersama, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami tahu itu karena Tuhan yang memberikan kami hati yang sukacita untuk beribadah di tempat ini. Kami merayakan kemuliaan Tuhan yang nyata bagi kami melalui perayaan Natal tahun 2021 dan kami boleh memasuki tahun baru 2022 karena Tuhan. Untuk itu di sepanjang ibadah ini kami bersyukur karena kami boleh bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan, berkumpul bersama-sama. Dan kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Dan kami berharap Tuhan terus menolong kami untuk melanjutkan kehidupan kami dengan baik. Untuk melanjutkan semua tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan sudah percayakan bagi kami masing-masing. Supaya kami bisa bernilai, kami bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kami hidup hingga saat ini karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan menginginkan kami untuk melanjutkan misi Tuhan di dalam dunia ini. Syukur bagi-Mu ya Tuhan, indah kami bersyukur untuk itu. Dan jadikanlah kami orang-orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas panggilan kami, di mana kami melayani satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah syukuran Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan oleh orang tua kami dan saudara-saudara kami di kantor Sinode BNKP, sehingga kami boleh bertemu dengan sukacita pada ibadah ini. Untuk itu kami berdoa buat keluarga besar kantor Sinode BNKP, untuk orang tua kami, BPHMS BNKP, Bapak Eporus BNKP dan Ibu dan keluarga. Kami berdoa untuk Ibu Sekum, keluarga. Kami berdoa untuk Pak Bendum dan keluarga. Ini pemimpin kami. Kami percaya Tuhan menolong mereka untuk melakukan tugas tanggung jawab mengemban tugas pelayanan di BNKP ini,
Sehingga Tuhan, mereka diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, roh hikmat dan kebijaksanaan untuk melanjutkan tugas pelayanan ini dengan baik. Dan kami umat-Mu boleh bersuka cita karena tanggung jawab yang baik yang sudah diemban oleh orang tua kami BPHMS BNKP. Kami juga berdoa untuk Bapak Ketua BPMS dan seluruh anggota BPMS dan keluarga. Tuhan berkati mereka juga dalam mengemban tugas dan pelayanan. Biarlah mereka juga menjadi berkat untuk melayani di tengah-tengah umat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh kepala departemen kantor Sinode BNKP dan seluruh anggota. Kami berdoa untuk kepala-kepala biro, pegawai dan staf. Tuhan berkati mereka juga dalam melaksanakan tugas mereka di kantor ini. Biarlah mereka menjadi berkat, melakukan tugas tanggung jawab dengan baik, melayani dengan baik, saling memperhatikan, peduli dan menghargai. Sehingga Tuhan Yesus, sukacita dan persaudaraan boleh terlihat dalam pelayanan Tuhan di kantor Sinode BNKP ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk unit-unit pelayanan di BNKP. Saya percaya juga Tuhan memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan untuk semua pemimpin-pemimpin di unit-unit pelayanan di BNKP. Berkati mereka, berikan kekuatan kesehatan dan berkati keluarga mereka dengan tulus hati melanjutkan tugas mereka untuk kepentingan BNKP. Tuhan, kami berdoa juga untuk semua pelayan Tuhan di BNKP dari tingkat sinode, resort dan jemaat-jemaat, Bapak Ibu Pendeta dimanapun ditempatkan di seluruh Indonesia. Kami juga berdoa buat mereka Tuhan Yesus. Berikan kekuatan dalam pelayanan, sukacita dalam pelayanan, berikan hikmat dalam pelayanan. Sehingga semua pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para Bapak Ibu Pendeta, sampai kepada fikar, boleh dengan tulus hati melayani dimanapun mereka ditempatkan dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Yang percaya bahwa Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami. Dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil. Berikan roh hikmat dalam mengemban tugas untuk kepentingan masyarakat. Sehingga mereka bisa menjadi berkat juga di tengah-tengah masyarakat. Saya percaya Tuhan memulihkan bangsa dan negara kami. Apalagi dalam beberapa tahun ini kami berada dalam pandemi. Dan berbagai macam bencana di mana-mana. Saya percaya tangan Tuhan akan memulihkan bangsa kami. Sehingga Tuhan kami boleh merasakan kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah umat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintah di Kepulauan Nias ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong mereka melakukan tugas dan melaksanakan semua program yang menjadi berkat bagi masyarakat. Saya percaya dimanapun mereka berada, Tuhan tempatkan para pemimpin kami di Pulau Nias ini, mereka bisa melakukan tugas mereka untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada banyak yang kami sampaikan sebenarnya, yang kami sampaikan doa dan permohonan kami, tapi kami tahu bahwa Tuhan sudah tahu apa yang kami butuhkan. Ada yang tersembunyi bagimu ya Tuhan, semua yang Tuhan rancangkan bagi kami sangat indah. Untuk itu kami terus saja bersyukur, karena Tuhan masih melayakkan kami hingga pada saat ini. Untuk itu Tuhan, berkati kami semua yang boleh hadir, berkati keluarga kami, dan kami ingin melanjutkan kehidupan kami dengan baik. Biarlah kami menjadi orang-orang yang bernilai di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah doa dan harapan kami sampaikan di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara.
Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus. Boleh bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara, biar lebih semangat. Baka Yesus, Baka Yesus, asam buah ikan. Baka Yesus, asam buah ikan. Baka Yesus, asam buah ikan. Yada agatawa Baka Yesus, asam buah ikan. Selamat Natal bagi kita semua dan selamat tahun baru. Yahoo, Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia. Sebelum kami sampaikan laporan pelaksanaan perayaan Natal dan syukuran Tahun Baru Kantor Sinode BNKP tahun 2022, terimalah salam kami, Shalom. Dan kita sedang merayakan perayaan Natal dan kita bersyukur kita sudah sampai kepada tahun 2022, maka terimalah salam kami, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan segala sesuatu yang kamu yang lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucapkan syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Itulah dasar pelaksanaan perayaan Natal dan syukuran Tahun Baru Kantor Sinode tahun 2022. Kedua sebagai dasar adalah berdasarkan program pelayanan Kantor Sinode setiap tahun. Bapak Ibu, pada penyelenggaraan perayaan Natal dan syukuran Tahun Baru tahun ini, berdasarkan kesepakatan kami di Kantor Sinode atas petunjuk BPHMS BNKP, maka pelaksanaannya jatuh pada hari ini, yaitu tanggal 14 Januari 2022 di Kantor Sinode. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada perayaan Natal dan syukuran Tahun Baru tahun ini, yang melaksanakan adalah keluarga BPHMS BNKP dan keluarga staf Kantor Sinode. Kemudian adalah keluarga dari departemen dan keluarga BUMG BNKP. Dan ketiga adalah Bapak Ibu dari ketua dan anggota BPMS BNKP. Kami juga telah mengundang pada acara ini yaitu tokoh-tokoh kita, tokoh gereja BNKP, yaitu pimpinan pemerintah, dan puji Tuhan ada juga yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Juga yang diharapkan yang hadir adalah Ketua BPP BNKP, kemudian Bapak Ibu Pendeta di sekitar Kantor Sinode telah kami undang dan sudah ada yang hadir, dan Bapak Ibu Ketua BPMC di sekitar Kota Gunung Sitoli. Kami juga sudah mengundang Bapak Ibu Ketua Yayasan, Kepala Sekolah Lingkup Yayasan Pendidik Perguruan BNKP di Gunung Sitoli, yang diperkirakan yang hadir pada hari ini adalah
ada 250 orang. Wow mama sigu Yesus Hadia ligu sisaki ululu sumange Yesus Sitola ubesula Bawala buala Botogu banosogu ululu sumage Yesu Mefefu le sitobidi Fenao Yesu Tema banga negu Yesu Sifau fanga lulu Damai doeno ni Yesu Hakasitada Fabayelo Totoro lala Sisaki Somasi Yesu Heo ya zafa Kebau taga Mehaizo Yesu Sobadu Kau rigu Yesus Pangorifiku Togu banosogu ululu sumange Yesu Mefefu le sitobini Fenau horau Yesu Tema banga negu Yesu Sifau pangalulu Damai doeno nima Yesu Hakasitada Baba yelo Totoro lala Sisaki Somas Yesu Heo azafa Kebau taga Heda kau Yesu Sobadu Kewarigu Yesu Pangorifiku Damai doeno nima Yesu Hakasitada Fabayelu
turunlah xin sơ khi so ma siêu Yesus. Heo ya za phơ khơ ba u ta gơ mê ha khơ Yesus so ba du khơ ba ri gu Yesus Vangori Igu Kuyarigu Yesus Vangori Igu Bapak Ibu, Yahobu, Salam, Yahobu Devisi Bohong. Yang kami hormati Ibu Pembawa Renungan, yang terhormat BPHMS, Bapak Iporus dan Ibu Sekum dan Bapak Bendu, tanpa Ibu. Ketua BPMS dan semua jajaran BPMS, juga Bapak Ibu, Kepala-Kepala Departemen, Kepala-Kepala Biro, dan seluruh staf sekretariat kantor Sinode. Nivo Sumange, Satuama, mantan Eporus dan Ibu. Nivo Sumange, Bapak Wakil Bupati dan Ibu. Seluruh hamba-hamba Tuhan, Ira Enoni, Bapak Ibu Pendeta. Nivo Sumange, Bapak Ibu Ketua-Ketua Unit Pelayanan STT Nosobada, Ketua STT, Kepala SMA, Yayasan, BNKP, dan seluruh Bapak Ibu dari pelayan-pelayan unit usaha BNKP yang sempat hadir pada saat ini. Bagi kami unit usaha, karyawan unit usaha dan unit-unit pelayanan BNKP, hal seperti ini, acara seperti ini sebenarnya sangat kami dambakan. Merupakan kesempatan kepada seluruh karyawan bisa bertemu dengan ownernya, pemilik. Karena di lapangan yang bertatap muka langsung dengan karyawan dan pelayan-pelayan di unit usaha adalah pimpinan-pimpinan unit usaha, direktur, itu yang memberi kerja. Jadi kesempatan ini sangat kami senang, kami banggakan bisa bertemu dengan Bapak BPHMS sebagai pemilik unit usaha dan unit pelayanan di BNKP. Tahun 2021 sudah berlalu. Tentu secara operasionalnya di lapangan oleh unit-unit pelayanan di BNKP sekitar kota Gunung Sitoli ini, juga unit-unit usaha, 5 unit usaha yang ada di BNKP yang dikelola oleh BUMG, tentu banyak hal-hal yang memberi gangguan kepada pimpinan BNKP yang merupakan masalah-masalah di lapangan sampai ke meja pimpinan BNKP yang seharusnya ini diselesaikan oleh pimpinan pelayanan atau pimpinan BUMG beserta staf. Namun hal ini tidak bisa dimungkiri karena keterbatasan dari kami.
semua yang menjadi kekurangan-kekurangan tahun 2021 ini, pada kesempatan ini kami mohon maaf. Tentu kegiatan pelayanan dan kegiatan usaha di unit usaha pada tahun 2021 ini memang sedikit terganggu dengan hantaman pandemi COVID. Sehingga barangkali di sana sini banyak sekali yang seharusnya tidak terjadi, tapi memang terjadi karena berbagai gangguan. Sawagalagi nate sinola te kehema ba ema sambutan ba malua Natal dan syukuran tahun baru ba nahiande. Ni fosamangema satu ama Bapak Eporus dan Ibu. Ni fosamangema Ibu Sekum dan Bapak. Ni fosamangema Bapak Belum. Ni fosamangema Ibu Pendeta Pengkhotbah dan seluruh Bapak Ibu Pendeta yang ada di tempat ini. Ni fosamangema satu ama Eka mantan Eforus BNKP dan Ibu. Ni fosamangema satu ama Bapak Amatini dan Ibu Wakil Bupati Nias Utara sekaligus sebagai Ketua BPP BNKP. Ni fosamangema Bapak Sekda dan Ibu. Ni fosamangema Bapak Ketua STT dan seluruh staf dosen. Ni fosamangema Bapak Ibu pengurus yayasan. Ni fosamangema ira Bapak Ibu pengurus BUMG. Dan Fefun Raama Ina ira talifuse sesomanahiyane mawaita Fefu salam. Selamat tahun baru. Sila mamala-mala tak ada sawagal kelobalangi. Irugia dae no mo bau-bau ita. Ibe kedaba abele fa atua-tua no fele efa hari. No tajalani tahun 2022. Itu sangat luar biasa. Tera-tera ba zima ande baji bongi ande itehege datola faunra obulo itabanahya ande baba malua perayaan Natal dan syukuran tahun baru oleh BPHMS BNKP atau kantor sinode. Tentu yang agak meriba BPMS BNKP mengapresiasi pemaluan Natal ba zima khande. Kenapa? Karena kita berani dalam arti dalam situasi COVID dan juga dalam situasi kekurangan kantor sinode. Jadi ini cukup berani, walaupun tadi kami dengar melalui laporan itu ada bantuan-bantuan dari yayasan atau BUMG dan unit-unit pelayanan. Dan mafatun kepada Bapak Ibu yang aturannya anggota BPMS non BPHMS BPH ada 18 orang dan kami tadi sudah nelpon mereka tapi masing-masing ada kesibukan. Jadi ada Bapak Bolo Dedre, Bapak Forus, Ibu Sekum dan Pak Belum tengah le faudedera tetapi karena banyak kesibukan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, melakukan ucapan syukur
itu sebuah kewajiban setiap kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, ucapan syukur merupakan kewajiban kita sebagai umat pilihan Tuhan. Walaupun misalnya banyak tantangan, banyak kesulitan, tetapi justru Tuhan mengharapkan kepada kita untuk hidup di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Dan inilah yang kita lakukan malam atau sore hari ini. Dan kami tertarik khotbah Ibu Pendeta bahwa melalui perayaan Natal ini dan syukuran Tahun Baru, hendaknya kita dikuasai, dihuni oleh Tuhan Yesus. Berarti kita dikuasai oleh Tuhan Yesus sesuai dengan tema Natal. Dan ini dijelaskan oleh Ibu Pendeta tadi. Shalom, Yahowu, selamat Tahun Baru. Nifos semangat banu masyema, ira Bapak Ibu unsur BPH MSBNKP, Bapak Ibu bersama dengan Ibu Sekum bersama dengan Bapak, dan Pak Bendung dengan kesendiriannya. Hari ini, ira Bapak Ketua BPMS, mantan Eporus dengan Ibu ni Omasia Banifos Mangema, Bapak pengurus berbagai unit usaha pelayanan, mulai dari Ketua STT, Oveta Bah SMA, mungkin juga ada TK dan SD, ira Bapak Ibu, Kepala Biro, Kepala Departemen, kemudian juga yang teristimewa jauh-jauh dari Telu Dalam di selatan, Ibu Pendeta Pengkhotbah. Puji Tuhan Ibu telah selamat sampai di sini dan sudah mengabarkan berita sukacita. Kemudian Bapak Sekdan ya saudara bersama dengan Ibu, Bapak Ibu pengurus atau pelaku-pelaku ekonomi, Bah BNKP, dan seluruh jajaran yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, seluruh para pendeta yang ada di sekitar kota Gunung Sitoli. Fatwa mafae mai suma fede ada ini, usambut pantun pa gule ada. Umanegi bang uma ikat-ikat tali sepatu, tali yang sebelah berwarna jingga. Selamat memasuki tahun baru, semoga cinta kasih persaudaraan tetap terjaga dengan di antara kita. Kemudian di samping mege vokal grup moro ke BUMG, yang tidak kalah serunya juga adalah penampilan vokal grup Enoni. Luar biasa. Ufegi-fegi mege penampilan ada ini yang rata-rata air suara ufegi Bapak Bendum. Masih bagas suara Bapak Ketua Panitia. Dan temannya saya Bapak Iporus, nilai Pak Iporus. Bersama dengan Ibu Sekum. Tapi natafahai ba firman Tuhan Ibrani, imane badane hendaklah persaudaraan di antara kamu tetap terjaga. Artinya persaudaraan tidak dibatasi oleh karena satu agama, oleh karena satu suku, tapi persaudaraan karena insan ciptaan Tuhan. Itu. Mudah-mudahan itulah wujud kekristenan kita, mengasihi sesama, tidak melihat siapa dia, tidak melihat warna kulitnya, tidak melihat keyakinannya apa. Tanpa batas. Makanya ramai pada televisi, saya bisa wujud nyata mengenai kasih ade. Maka saya cerita Bapak Ibu, di zaman Musa ini. Di zaman Musa, soba warga yang sangat-sangat miskin. Lamane bagutawar suami istri. Bagaimana kalau kita berbicara dengan Musa? Biarlah keinginan hati kita untuk bisa menjadi kaya,
bisa dia sampaikan kepada Tuhan. Musa langsung bicara dengan Tuhan pada zamannya. Akhirnya mereka datang kepada Musa dan mereka mengemukakan, "Hai Musa, tolonglah kami ini, bagaimana supaya harkat hidup kami bisa terangkat. Bagaimana supaya bisa kami dapat rezeki, bisa kami kaya." Akhirnya permintaan ini disampaikanlah Nabi Musa kepada Tuhan. Dan apa kata Tuhan? "Baik Musa, saya akan memberikan kekayaan yang berlimpah-limpah kepada mereka, tapi cuma 1 tahun. Cuma 1 tahun. Akhirnya, tanpa mereka sadari dari berbagai sisi, dari berbagai sumber, terus saja mengalir berkat-berkat kepada mereka. Dan di saat itu juga, orang yang miskin tadi semakin kaya, semakin bahagia, semakin sejahtera. Mereka juga tidak henti-hentinya menyalurkan berkat yang mereka terima kepada orang-orang yang butuh untuk itu. Termasuk kepada para musafir. Termasuk yang tidak punya rumah. Mereka bangun tempangan, mereka bangun rumah. Tanpa mereka sadari sudah lebih dari 1 tahun, semakin mengalirlah berkat itu kepada mereka. Dan semakin banyak berkat, semakin mereka alirkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Akhirnya manfunofu Nabi Musa, Yohana ba limane ibato lo walangi notradefi. Ba olifu gidrani hada megenore ba notradefi no la tema sai harazaki. Akhirnya imane lo walangi. He Nabi, saya tidak akan menghentikan berkat kepada mereka. Karena mereka justru terus mengalirkan berkat yang mereka terima kepada berbagai orang tanpa memandang bulu. Baik kepada yang miskin, kepada yang butuh, kepada yang tidak memiliki tumpangan, kepada mereka yang sedang berjalan, yang sulit mendapat makanan. Akhirnya semakin terberkatilah mereka ini. Saya pikir itulah wujud cinta persaudaraan itu. Tidak ada lagi yang lain-lain. Itu salah satu konkret daripada kasih itu. Marsawagal ginatan ni teh kehema ni Fosumange Bapak Ketua Abu Droto BPMS ni Fosumange Ibu Sekumpa Bendum Abu keluarga ni Fosumange Satu Ama Bapak Ama Inatini yang sekaligus Wakil Bupati Nias Utara, Bapak Ama Rachel, Oma Ibu, Bapak Sekda Nias Utara, ni Fosumange Satu Ama, mantan Eforus BNKP, Ibu, ni Fosumange Fefu, pimpinan unit pelayanan, Droto-Droto BUMG, Ketua Abu Fefu Droto-Droto Nia, Ketua STT, Ira Satu Ama, Morobaya Yasan, Egoi Satu Ama Kepala Sekolah SMA, Sobagota Luada, Ibu Kepala SMK, mungkin Sonasara pimpinan Sekolah Tanah Be'e, si menegui Bapak Ibu, moroi ba jemaat-jemaat, he Bapak Pendeta Jemaat, Ibu Pendeta Jemaat, he goi Ketua BPMJ, ba leme dromane, Ibu Pendeta Pengkhotbah ni Fosumange ba ni Omasi Ema, ba fefu dra talifusema, sohalewe, ba kantor sinode, ba unit pelayanan, ba BUMG, wawaita fefu ba dezo ayaita Yesu Keriso, ya ahobu ba nunufadru, ya ahobu de fisibohou. Ta suno lo walangi ta ada sawagele, mehabere wa ebua de denia faomasinia kheda, notola tarugi ngaluo sifele efa badrefi si dua ngahene adola ruad. Sabwa ina te sisehi kheda itehege bazitane owi adre tola orudu orahu ita hadia ia babangadre sawhagele notola talalui drefi si dua ngahene adola sara ba no ifasau ita badrefi si bohou bateramo roi badae lema malemale vatolosania
Lema male-male ba ibu de lo valangi kheda irege le atau ita va no huga fekoli ba duanga hena adola rua berme Immanueli ba khezoaya ya ita Yesu Keriso sino moi bagulidane ya ia ni ovasainida me inete vanunu fadu. Ya mi ira ama ina ira talivu sefefu he ira setuama moroi ba toko he gei ira ave maswalewe ba medromane gei zatuama tan eforus na tau geta osisi hadia bahi ibisa gofanewa ba aurida ba gofanewa bo halewe da baginete sino tatalui batamane no oya hobu-hobu lo balangi sino falukaya ita ba BNKP. Hewa ai oya ngavale dabi-tabi. Oya ngavale zo abu-abu taita. Oya ngavale no rodede. Batebai ita bini va irugi dae no itolo soaya. Dae wa dededa ba bodrugi inete ia dae ba tatu hasabua zitola tafalua fangadre sa hakal. Bahiza bagina te si famanei moguna tafalua gei vangerenu. Ira amaina ira talivu sefefu na tahoge ta irenusi hadia ia zinotola alua bazinotola ta rugi bagina te sinota talui. Ta berege duma-duma iyo narai dua ngahene afelevitu. Dae periode kedua BPMS ba no talalui efafahe amatonga. No tafalua ngavale lala halewe fa enoni. Halewe fa mefe. Bahalewe fa enoni itolo soaya irugi dae fefu ua jemaat tamane no tola mo bau lehadei abula de sebuah sibai hewa ai sososa ngavale no rode de zalua ba jemaat baitolo isoaya irugidae no mo halewe hedra bapak ibu pendeta hedra guru jemaat he BPMJ he satuan ya Keriso komisi abu panitia. Tak ada sawagele menotola mo bau hewa ai bazi dua ngahena afelezi dua ngahena 20 ba simane dua ngahena 12 sara no so no rodede daya ia dunge corona sinoma masui ulidana. Iramaina ira talivu sefefu na tahau geta osisi ezalua yonarai 2000 felevitu ba so telu jemaat zimonene. Kheda ba BNKP ba monene tenga monene hadeia no momoi mukoli bazilale badanebe ba mangavuli ira. Tatu leuzarai ni hezo soda ba hadia sogi zimoi mukoli zo fane so te bai kitabine da hewa ai tenga faaboto jemaat tapi ya moi piknik atau moi la alui gereja tane be. Ia dae warga BNKP kheda 500 atelunga fula 6,000 awalungautu aena. Rata-rata ba jisa gere tane ni hadre memang te bai tabini masih mayoritas. Moroi bazi oto efabla 2,000 tera warga Nias Utara duma-duma. Ba walunga fula 2,000 tera warga BNKP. Tera 50%. Kota Gunung Stoli 58% warga BNKP. Nias Barat ternyata susuzang wa selamada ONKP zabele oya berme badasian denia lu BNKP 57,3%
Data daa merubah Kementerian Agama. Nia selatan si mana? Nia si mana? Ezo Roma dah berubah pembentukan FKUB. Data ni oguna adalah data hauga warga real di setiap kabupaten kota. Nah tahu ke tahu sisir dah tamane sipade ita adre. Tapi sabuat gegangiran wada, apakah memang faoya warga dah menentukan wa atau bali hobu-hobu baguli dana malu. Dah memang pergumulan dah sekian lama. Artinya dituntut ke Sidruhunia dengan atau warga BNKP, bisa ita ena ba malua lahalewe silima fasate da marturia didaskalia koinonia diakonia ekonomia diakonia tatu baba maluada da yani anofuli hadia no tobali ita ba malua ngavale lahalewe da zinangia ta luasi Sidruhunia atule no tafalua halewe famefe no tafefe ngavale lahalewe ba BNKP duma famefe organisasi tata gereja berbagai peraturan berbagai pedoman tapi tebai tabini valena safefu jemaat le fefu resor la falua hadia ya zinomu fufu da molo goi le wilayah bisa samuzadada nia no sae periode kehauga duma va ira majelis da ira satuan yakiriso da komisi-komisi da hanya boleh 2 periode. Penataan ibadah, penataan sumber daya manusia. Oi tafalua mana dah dan penataan unit usaha. Heda ba kantor sinode. Tebai tabini sebuah persoalan ya ada masalah keuangan untuk pelayanan. Jadi mungkin mengguna tegas ke hana wa mufasidro BUMG tengah untuk usaha dalam kepentingan usaha. Usaha untuk pengembangan pelayanan. Dan dia gay hutania. Bukan dalam rangka bisnis ansih. Tengah. Nah. Hadia berwasoda ternyata sekian lama berefleksi itu dah. Sekian lama kantor sinode dae bergantung ba mitra sebanyak 53%. Berarti haefaula 50% swadaya zitola ta kumpulke. Ezo moroi swadaya da bada so DPS. Bada so rukoro si Fauzino Akhozia. Bada so SPBU. Bada so hadia dato de pakar. Bada manu so fefu. Haefaula 50%. Itolo soaya drege 2020 no naima ifu. No tobali efaula siwa. 2012 sara ya tera 50. 50,8. Tapi masih kurang lebih 50% kita masih tergantung. Hadiah evaluada selama dengan DPS, dengan dana abadi, dengan tabokai LKM, dengan BUMG. Hadiah gue tedede supaya sinode ini bisa mandiri, babo dukung pelayanan, babo dukung jemaat-jemaat. Tapi tiba-tiba ini masih ya bergumul. Nah, ina tetanggal sara banovai telunga fulasiwa pintu pa amatini zakosi. Sidruhunia
ahori pau saradre mena ba fele fa pintu mangabuli. Ahori pau sarada. Ba bisa. Lamane khada mangabuli khada hatu avu. Ba tenga lau dada gegida yang mige sewa bangun. Karena ini musibah ya. Berda kebijakan yang sangat strategi meloda dengan sistem sewa bangun. Nah, tetapi ifuli bergumul ita. Nah, ya usah mesa umane na tola da wangadregu khlobalangi pamaika umane esoaya fatua le ahori periode madre utehe khema mafuli mai hao hadezino akhuziat. Kesempatan rege fitu bawasi fitu atau pawasi fitu harus tafalua semaksimal mungkin. Da komitmen da basinodere hadezi tola tafalua yang terbaik untuk BNKP harus tafalua. Jadi semangat cinta kasih itulah da makna yang paling utama ialah ketika kita disemangati menjadi berkat. Ada gelua persaudaraan tengah hafahubusa budak. Tapi persaudaraan di sini adalah bagaimana kita menjadi saudara dan menjadi berkat bagi saudara atau bagi yang lain itu. Dan hadiah cinta kasih yang menggerakkan itu cinta kasih Kristus. Nah, ada bersemangat daelah data tingkat ke fefu bidang pelayanan. Nomo halewe dan sedang berjuang terus bidang pendidikan. Basidang sinode 2000 afelevitu no isake sidang sinode va moguna la kembang ke unit bisnis unit produktif dalam bentuk badan usaha milik gereja BNKP. Lalu ketua PPMS soya bada la lembaga ke lada dengan la bentuk peraturan BUMG dan fefu unit produktif disatukan di dalamnya. Keputusan maka membentuklah pengurus. Fefu ikhedra avema fagawe ba kantor sinode. Heba kantor sinode heba BUMG tamanei menotalaloi revisi duanga hene adola sara. Ba mungkin ba fauda termasuk heba yayasan heba sekolah. Mungkin babe fauda babo haleweda baginda tesilale masoso zabe meidede da khenaveda maka iada egi nete kami memohon maaf lahir dan batin. Fauma tabologe de da khenaveda ba fauma gei mi bologe de mi khenavemi fauma fatabai. Ada berda bagadania na fatabe itafefu. Hewa itu tetap terjaga protokol kesehatan. Dia boleh bisa fatabe sada. Itulah makna cinta kasih ketika kita saling memaafkan, saling mengampuni satu dengan yang lain. Kedua, hewa sidang sinode ita tanggal 6 pawasifitu mifenada. Babai avuvu ita banghalu. Justru di detik-detik mengakhiri ini kita harus mengakhiri dengan baik. Harus. Natola 2 kali lipat si manefualo da bazilalo. Da tafalua basumusa. Sedena mawa ya janganlah kendor semangatmu dalam pelayanan kepada Tuhan. Dan hal kedua sedena mawa khedafefu. Seluruhnya yang melayani ba gotalua penua niha keriso. Ba sitelu mamane khedra tokoma mi mamalemalu mi bekhema minemene mi bekhema vanuturulala metro manekhe ba pemantane forus hadia bahi ibisa vanu huga halewa adre irege dania pun na no avai sidang sinode tola mo bawa lala halewa ba kepemimpinan yang baru. Moi BPH tengah moi bakwaso tapi si mui enoni. Dan karena itu ada yang agak sudah terluar tidak pernah merasa taga BPH. Lo karena kami sudah menganggap ini adalah pelayanan dan dia agak selama si mui enoni tengah si mui modadao
bagurusi sola kami, tapi yang benar-benar datang untuk melayani. Da berba IBE vokal guru mami ke Ibu Seku, vokal guru Enoni. Da ya. Mula zimana zinang ema faema ba ia dae. Lehadoi si tobali fangumusode de khedra kauniwama khedra tokoma. Soi ma upah bermangupah ba bisa ya hasil LPLG ada yang dicetak di sini, yang selama ini dicetak kulitnya dan semua yang warna di Medan, ada berdae ma ada fosumange muifuna badae ma ba Zisabwa fehede morihema ba maowaidra satuama maowaidra talifusefefu. Selamat memasuki tahun 2022. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Yahweh fefu. Salam. Kami menyapa Bapak Ibu. Salam. Yang pertama kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan telah terlaksana dengan baik Natal dan Tahun Baru Kantor Sinode pada tahun ini. Hal yang kedua, kita bersyukur sekaligus kami berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir, secara khusus Ibu Pendeta Pengkhotbah dari Teluk Dalam. Terima kasih atas pelayanannya. Bapak Ketua BPMS, terima kasih telah menghadiri. Satu ama Bapak Mantan Evorus bersama Ibu, terima kasih sudah menghadiri. Pimpinan daerah sekaligus tokoh BNKP, Bapak Wakil Bupati Nias Utara bersama dengan Bapak Sekda Nias Utara, seluruh Bapak Ibu Pendeta selingkungan Kantor Sinode, seluruh Bapak Ibu Ketua BPMJ, Ketua Yayasan, pengurus dan segenap kepala sekolah, dan juga pengurus unit pelayanan di BNKP ada Bapak Ketua STT. Pada pelaksanaan kegiatan Natal dan Tahun Baru tahun ini kami menyadari bahwa di sana sini pasti ada keterbatasan dan kelemahan baik dalam penyambutan dan juga dalam susunan acara. Dengan kerendahan hati kami mohon maaf dan mohon dimaklumi. Kami percaya bahwa persekutuan kita akan semakin erat, pelayanan kita semakin bergelora, dan kita semakin semangat untuk bekerja dan berkarya dan terus menjadi berkat karena cinta kasih Kristus memerintah dan menggerakkan kita.